Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di lanjutan materi tematik nih di yang tema 4C. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang alam, terus yang sebelum-sebelumnya juga sudah belajar tentang identifikasi bagian-bagian tumbuhan. Hari ini kita akan masuk ke mencari tahu tentang bagian tubuh pada hewan dan juga fungsinya serta ciri-ciri khususnya. Oke, nanti setelah ini teman-teman simak penjelasan dari Kak Dayat dari yang materi sudah Kak Dayat videokan ya. Nanti teman-teman simak sampai selesai supaya teman-teman tidak salah paham dan tidak setengah-setengah menerima ilmunya. Oke, langsung aja teman-teman, langsung kita ke materi penjelasannya. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Adapun bagian tubuh hewan secara umum yaitu terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan alat gerak. Bagian tubuh hewan yang kita bahas pada video ini, yang pertama ada serangga, contohnya belalang. Kemudian ada Pisces, contohnya ikan. Ada amfibi, contohnya katak atau kodok. Ada aves, contohnya itu burung. Ada reptilia, contohnya kadal. Dan ada mamalia, contohnya kucing. Yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Simak ya. Yang pertama serangga, contohnya belalang. Nah, belalang ini mempunyai bagian-bagian tubuh yang berfungsi. Yang pertama yang ditunjuk oleh anak panah itu adalah bagian kepala. Bagian yang kedua adalah perut. Bagian yang ketiga adalah kaki. Nah, bagian belalang ini mempunyai bagian tubuh tambahan, teman-teman, yaitu ada bagian namanya antena. Nah, antena ini berfungsi untuk alat peraba, alat perasa, penciuman, dan juga sebagai sensor loh teman-teman. Dan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi antar belalang. Selain antena, belalang juga memiliki bagian dada dan bagian terakhir yaitu sayap. Sayap berfungsi untuk membantu belalang bisa melompat dan juga terbang. Nah, kaki bagian belakang dan depan itu juga berbeda loh teman-teman. Yang belakang lebih panjang, yang berguna untuk belalang ini melompat lebih tinggi teman-teman, untuk dorongan. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada ikan. Nah, berikut ini adalah contoh ikan ya teman-teman. Bagian tubuh ikan yang pertama yaitu kepala, kemudian mata, bagian ketiga insang. Nah, letak insang ini berada di bawah katup insang ini, disebut operculum. Nah, insang ini adalah bagian alat pernapasan pada ikan. Bagian selanjutnya yaitu badan, terus sirip, dan ada juga ekor loh teman-teman. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang mempunyai sirip. Nah, fungsi sirip ikan ini berguna untuk ikan berenang teman-teman. Nah, tubuh ikan ini ditutupi oleh sisik. Nah, ekor ini berfungsi untuk sebagai setirnya ikan. Jadi kalau dia mau belok, ekor ini yang menggerakkan untuk belok. Nah, ini ya teman-teman bagian tubuh pada ikan beserta fungsinya. Nah, bagian selanjutnya adalah amfibi atau katak. Bagian pertama yaitu kepala, terus mata,
ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan juga pada jari kaki ini terdapat selaput kaki, teman-teman. Nah, kaki belakang pada katak ini lebih panjang dibandingkan pada kaki depan. Kaki belakang ini lebih panjang, berfungsi untuk katak supaya bisa melompat lebih jauh atau lebih tinggi, teman-teman. Ketika kecil, selama masih berudu, katak ini bernapas dengan insang loh, teman-teman. Dan ketika sudah menjadi katak dewasa, ia berubah pernapasannya menjadi paru-paru. Selanjutnya, hewannya reptilia, contohnya adalah kadal. Bagian tubuh yang pertama yaitu kepala. Terus selanjutnya mata, kemudian perut, selanjutnya kaki, yang terakhir adalah ekor. Hewan ini mempunyai jenis tulang belakang yang memiliki sisik dan juga bernapas dengan paru-paru. Pada badannya memiliki 4 kaki dan memiliki 5 jari setiap kakinya, teman-teman. Nah, fungsi ekor yang panjang ini berfungsi untuk membantu pergerakan si kadal ini, teman-teman. Hewan selanjutnya yaitu aves. Contohnya adalah burung, teman-teman. Yang pertama adalah bagian kepala, yang kedua paruh, yang ketiga badan, yang keempat sayap, kemudian ada kaki, dan yang keenam itu adalah bagian ekor. Burung mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu ini, teman-teman. Bulu ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh burung ini, teman-teman. Nah, sayap burung ini berfungsi juga untuk sebagai alat keseimbangan pada burung, teman-teman. Nah, kalau di paruh ini berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi burung A, burung B, burung C itu berbeda-beda. Biasanya bentuk paruh ini disesuaikan dengan jenis makanan si burung tersebut, teman-teman. Jadi ada yang lancip, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, tergantung jenis makanannya. Jadi makanya bentuk paruh ini berbeda-beda, teman-teman. Nah, kemudian juga bentuk kaki si burung itu juga dengan jenis burung yang lain juga berbeda-beda loh, teman-teman. Tergantung jenis makanan juga. Nah, itulah bagian tubuh dari burung ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada mamalia, contohnya adalah kucing. Adapun bagian tubuh kucing yang pertama yaitu kepala, kemudian mata, selanjutnya kumis, keempat telinga, kemudian ada badan, dan juga kaki, dan yang terakhir itu ada bagian ekor. Nah, jadi kumis ini adalah bagian tubuh tambahan bagi kucing, teman-teman. Karena kumis kucing ini terhubung dengan berbagai macam saraf yang ada di badannya, teman-teman. Fungsinya juga sebagai alat pendeteksi perubahan udara dan mendeteksi arah gerak mangsanya loh, teman-teman. Kemudian juga bisa sebagai alat pembantu untuk memburu mangsanya
Dan yang terakhir adalah sebagai alat sensor ketika kucing berada di tempat yang gelap. Jadi makanya teman-teman suka lihat kan, kalau di tempat gelap kucing tetap bisa melihat walaupun kondisinya gelap banget. Nah, kucing itu adalah karena dibantu oleh si kumis ini sebagai sensor. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari Kak Dayat. Ternyata setiap hewan punya tempat tinggal yang berbeda. Ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di darat, ada yang bisa hidup di air dan di darat. Nah, jadi setiap tempat tinggal tadi hewannya berbeda-beda, tempat tinggal juga berbeda, ternyata juga punya ciri bagian-bagian tubuh yang khusus, teman-teman. Jadi setiap hewan punya ciri khusus yang berbeda. Misalnya pada cicak bagian tubuhnya ini tadi sudah kalian jelaskan. Terus ternyata fungsinya untuk apa, ya kan? Nah, terus untuk hewan yang hidup di air punya bagian tubuhnya apa aja, fungsinya apa aja. Nah, unik ya, luar biasa ya teman-teman ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan keunikannya masing-masing, ya kan? Nggak mungkin kan kucing bisa hidup di air karena dengan kondisi dengan bagian tubuh dan fungsi yang seperti itu nggak memungkinkan kucing untuk bisa hidup di air. Nah, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita mengetahui perbedaan karakteristik setiap hewan dan juga tempat tinggalnya. Oke, semoga lupa, teman-teman, nanti teman-teman bisa membuka buku tematiknya yang 4C untuk memperdalam dari tadi materi yang sudah Kadet berikan. Jadi teman-teman bisa buka di halaman 54, di halaman 54 sampai 56, terus kemudian lanjut di halaman 76. Nah, kok loncatnya jauh banget Kak? Ya karena emang tematik itu seperti ini. Jadi di pertemuan ini nggak ada, di tema berikutnya baru ada. Nah, langsung ke halaman 76 ya teman-teman, tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi. Nah, untuk tugasnya nanti di Kak Dayat share berikutnya. Itu saja dari Kak Dayat. Semoga pembelajaran hari ini menambah manfaat keilmuan teman-teman untuk bekal di kemudian hari. Semoga keberkahan selalu menyertai teman-teman dalam belajar. Oke, semangat belajarnya, tetap jaga kondisi dan stay safe. Oke, syukron dari Kak Dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di materi berikutnya.